apa kebiasaan unik atau paling aneh yang dimiliki oleh seorang Monica? Banyak ya, saya tuh orangnya unik sih. Tapi yang paling unik gini, saya itu orangnya tuh paling suka rapi. Saya tuh orangnya rapi, apapun gitu. Jadi kalau misalnya misalnya anduk gitu di kamar mandi, nggak sama aja posisinya, itu buat masalah tuh buat saya. Buat orang kan ada apa sih gitu kan, mesti rapi. Satu yang buat unik itu, semua apakah itu lipstick ataukah itu snack di rumah itu ngadepnya tuh harus sama. Nggak boleh beda. Jadi kalau misalnya ngadepnya kan, kalau tulisan misalnya beng beng itu kan bisa ngadep sini, bisa ngadep kebalik. Tapi kalau satu ngadep kanan semua. Gitu. Kalau enggak, saya ngelihat bisa saya ambil tuh saya rapiin. Dan itu saya selalu ribut tuh sama staf di rumah gitu. Coba sini Mbak, kan sudah bilang. Padahal buat Mira ibunya aneh banget ya. Ini kan nggak ngaruh loh. Maksudnya tulisan. Dan kalau satu deret gitu. Jadi saya punya lemari snack gitu di rumah. Itu kalau ngadep kanan semua tulisannya. Satu bisa kiri, satu kiri pasti sama saya balik. Itu buat saya, karena itu juga sebetulnya ajaran dari ayah saya. Ayah saya itu juga rapinya setengah mati. Jadi kayak lemari itu misalnya ukurannya segini nih, kaos saya ke atas tuh sama semua. Harus ya. Harus seragam, harus rapi. Kalau odol pun juga berarti harus rapi. Putih misalnya putih semua gitu. Makanya staf saya, emang kenapa sih banyak yang ngomong emang dinilai ya gitu, termasuk nih staf saya nih ngomong emang kenapa sih harus rapi, emang dinilai gitu. Bukan masa dinilai atau enggak, karena itu udah kebiasaan yang buat saya kalau udah itu enggak jadi aneh. Jadi kalau saya walaupun nginep nih satu hari aja, itu semua tuh perlengkapan saya tuh saya keluarin, saya atur rapi. Suami saya cuma semalam loh, kadang-kadang cuma berapa jam, tapi itu keluar semua tuh satu-satu. Dan saya tidak pernah ngomel. Jadi saya tuh ngejalanin itu ya memang saya ngatur sendiri kan. Kadang-kadang orang tuh orang lain atau apa, saya enggak. Emang punya kenikmatan untuk merapi-rapikan barang. Kalau saya puas, cuman begitu aja itu udah kepuasan tersendiri tuh dalam hidup saya. Kayak ini, kayak di film Friends kan juga ada yang namanya Monica. Itu gitu juga sama tuh. Jadi memang ketika ngeliat barang nggak rapi tuh rasanya nggak enak aja gitu. Nggak enak, terus kayak gregetan sendiri, maunya saya rapiin aja apapun. Padahal susah loh kalau punya anak 13 yang masih kecil-kecil. Itu benar di bisa rumah. memastikan semua rapi. Susternya yang kena terus sama saya. Ampun tuh. Susternya kena. Itu nurun ke anak saya yang satu juga ada yang kayak saya tuh. Tapi belum seperti saya, belum separah saya, tapi udah ada yang seperti itu. Pertanyaan ke-6. Kalau Mbak Monica punya superpower, pengennya punya superpower apa? Superpower. Saya pengen punya sayap. Kenapa? Saya bisa terbang. Kalau saya punya sayap, saya bisa pergi kemana aja tanpa repot macet. Saya bisa nolong siapa aja tanpa nggak usah nunggu waktu besok gitu. Terus kalau saya punya sayap yang lebar, yang tinggi, saya bisa ketemu papa di atas sama mama. Jadi saya pengen punya sayap supaya saya bisa nolong semuanya. Kalau kadang-kadang kan kalau orang minta bantuan saya, aduh ini udah malam nih, nggak mungkin. Terus supir juga udah nggak ada, nggak mungkin juga bangunin supir gitu malam-malam untuk nganterin saya. Tapi kalau saya punya sayap, saya kan nggak perlu bantuan orang lain, saya tinggal terbang, sayap terbang, bisa kemana aja. Itu seru banget pas itu. Bisa ngajak anak saya kemana-mana kalau punya sayap, kan enak, sayapnya banyak. Tapi bagi saya ini, yang bagi semua orang juga mendengar nih, pasti Mbak Monica ini bagaikan malaikat tanpa sayap. Jadi sebenarnya nggak perlu punya sayap, sebenarnya udah seperti malaikat juga yang bisa membantu banyak orang. Tapi kan kalau punya sayap, saya tidak lagi tergantung sama orang lain. Nah, kayak misalnya kita pergi kemana, mau naik kapan? Itu pertanyaan pertama nih. Kayak misalnya, ada yang kita mau bantu ini melahirkan, atau ada ini mau naik apa ya? Pasti itu pertanyaan pertama. Nggak mungkin kita jalan kaki. Apa kalau di luar kota? Tapi kalau saya punya sayap kan udah enak tuh, dari teras kamar saya bisa terbang. Itu asik tuh. Dan bisa kemana aja? Sekali sama anak-anaknya semua ya. Bisa terbang. Tapi itu benar sih. Maksudnya kan, saya sih membayangkan ketika tadi saya mendengarkan, ya bagi saya mendengarkan cerita dan apa yang udah dilakukan oleh Mbak Monica, ya benar-benar seperti malaikat tanpa sayap gitu. Dan itu juga namanya Monica's Angel kan? Monica's Angels. Monica dan the Angels. Sebenarnya Angelsnya itu yang kecil. Jadi Monica dan 13, saya kan selalu bilang bayi-bayi saya itu kayak malaikat-malaikat kecil dalam hidup saya. Iya, luar biasa loh. Kan ada bilang banyak anak banyak rezeki ya. Iya, itu saya alamin tuh. Bukan cuma rezeki, banyak anak banyak warna. Karena 13 anak ini, jangankan 13, 4 anak saya itu kan karakternya udah beda-beda. Tambah 13. 17 karakter beda. Itu kalau kita benar-benar ngerawatnya tidak benar-benar sayang, tidak benar-benar cinta, itu pasti akan jadi satu masalah luar biasa dalam rumah. Karena kan
yang baik-baik banget itu anak-anak, yang nakal-nakal banget. Pasti ada dong. Maksudnya anak-anak juga anak-anak pasti ada yang bandel, ada yang nakal gitu kan. Ada yang kepingin tahu, yang pinter-pinter banget, terus yang nggak pinter juga ada kan benar-benar ekstra sabar. Makanya saya selalu bilang, saya kalau pagi itu minum jus sabar tuh, jus saya tuh wortel, brokoli sama nanas. Jus sabar tuh. Pagi-pagi harus minum itu dulu supaya bisa sabar menghadapi pagi-pagi kan good morning, karena pagi itu udah dimulai dengan good morning dengan anak yang paling tua dulu nih sekolah nih. Mereka sekolah yang udah besar kan. Remaja juga kan itu. Iya, 18 tahun ini. Yang satu saya ngurusin bagaimana apa tuh namanya ABG sekarang, bagaimana mereka tuh yang nggak bisa seperti saya dulu kecil. Kalau saya dulu kecil kan papa ngomong pulang sekolah, kalau pulang malam minggu boleh, malam minggu sama teman-teman jam 9 udah di rumah. Anak sekarang jam 9 baru pergi di rumah. Bedanya di situ. Udah jadi saya gimana masuk ke dunia mereka yang udah mulai ABG, udah mulai remaja. Terus saya gimana langsung saya switch, saya masuk ke dunia anak-anak yang masih batita. Itu kan harus perlu kesabaran ekstra. Betul. Jadi ya udah waktu-waktu saya bikin bahagia aja pas suami saya ketawa. Banyak kan ketawa kalau saya di rumah. Iya. Tadi marah, apa jus sabar apa berarti? Jus anti sabar tuh. Jus anti sabar saya wortel. Coba deh. Itu pasti bikin hidup jadi lebih berwarna. Oh, beneran apa tadi wortel? Kalau saya pasti itu sama suami saya pagi-pagi wortel, nanas sama seledri. Seledri yang impor. Itu enak tuh. Jangan pakai gula ya. Iya. Sama telur rebus itu sarapan saya. Oh gitu ya. Telur kampung. Mari kita coba. Ya, itu dicoba tuh resepnya tuh. Ketawa terus sepanjang hari, nggak ada stres. Karena saya paling marah 5 menit, sisanya ketawa. Kalau marah itu saya di rumah biasanya itu yang hubungannya dengan kerapian. Udah cuman itu, nggak ada yang lainnya, nggak rapi. Terus maksudnya naruh botol atau gelas nggak sesuai dengan saya mau. Cuman itu rata-rata seperti itu sih, yang lainnya enggak. Lainnya anggap ketawa aja kalau di rumah. Karena hati yang gembira adalah obat kan. Betul tuh, obat awet muda juga. Obat muda juga. Iya, ya sukacita. Tadi banyak anak bukan hanya banyak rezeki tapi banyak warna. Banyak warna. Ya kan? Ya, oke. Pertanyaan ke-7. Dikit lagi. Pilihan tersulit yang pernah dialami oleh Mbak Monica. Pilihan tersulit itu di saat saya harus pergi umroh. Jadi pada saat itu saya udah mendaftarkan umroh, termasuk almarhum ayah saya. Jadi kita udah manasik kan, mau umroh itu kan ada manasiknya juga ya, latihan. Kita udah packing, udah semua. Jadi kita tuh mau berangkat itu kalau nggak salah hari Selasa kita mau berangkat umroh. Papa semua udah sehat, jadi kita sekeluarga semua, babysitter ikut semua plus papa. Hari Kamis itu tiba-tiba saya lagi ngantri anak-anak saya kumon pada saat itu. Mereka masih kecil-kecil kan, pada masih nganterin kumon. Saya dapat telepon di rumah, tiba-tiba papa anfal. Jadi papa tuh tiba-tiba lagi ngepek-ngepek gitu, tiba-tiba papa tuh keringet dingin dan duduk gitu kan. Panik lah saya. Suami saya langsung telepon, pertanyaan dia cuma satu pada saat itu. Gimana sayang, kita tetap berangkat atau kita cancel karena papa harus masuk rumah sakit. Nah, itulah buat saya pada saat itu keputusan saya yang sulit. Keputusan sulit. Saya sayang sekali sama papa, sayang sekali. Nggak mungkin saya juga ninggalin papa di rumah. Tapi satu lagi, umroh itu kan panggilan. Allah juga manggil saya, gitu kan. Saya yakin kalau misalnya Allah manggil saya, terus tiba-tiba ini pasti Allah juga minta saya untuk memutuskan, walaupun itu putusan yang sulit pada saat itu. Papa harus masuk rumah sakit, berarti kan dengan kata lain, papa nggak mungkin pergi karena Selasa kita harus pergi, nggak mungkin waktunya. Dan kalau saya tidak pergi, bagaimana gitu? Maksudnya ini ngundang saya ini udah yang punya saya gitu, yang punya saya Allah. Akhirnya saya bilang saya boleh minta waktu nggak 10 menit aja, karena saya bingung, saya sama sekali nggak tahu. Karena saya juga masih nungguin anak saya pada saat itu kumat, nggak mungkin bisa saya tinggal. Ayah sudah dibawa ke rumah sakit pada saat itu, terus akhirnya 10 menit ya sayang, nanti saya telepon balik karena saya udah bingung, udah nangis, udah nggak tahu mesti ngapain lagi pada saat itu. Tanya saya telepon suami saya bilang kita tetap berangkat. Saya bilang gitu. Saya yakin Allah pasti akan menjaga papa di sini. Gitu. Jadi kita tetap berangkat. Terus oke, sayang, kalau keputusan tetap berangkat berarti tidak ada masalah, hanya saya harus telepon papa harus di cancel kan, di cancel pada saat itu. Udah selesai, anak-anak udah saya bawa pulang, terus saya langsung ke papa, saya bilang, "Pak, saya nangis pada saat itu, saya nangis, Pak, ini keputusan sulit tapi saya harus berangkat karena ini Allah yang mengundang saya untuk berangkat gitu kan. Papa baik-baik aja di sini, saya akan bantu doa dari sana." Saya ngomong gitu. "Papa baik-baik aja Pak ya di sini. Saya, anak cucu-cucu papa, terus mantu papa, kita semua ke sana. Kita akan berdoa untuk papa sembuh di sini. Papa nggak usah mikirin saya gitu." Karena papa tuh juga dekat sekali. Papa tuh nggak pede kalau tidak ada saya di dekatnya. Papa tuh seperti itu. Jadi iya nak, papa juga nangis. Sudah papa gak usah mikir, yang penting kalau papa nanti sedih apa-apa, takutnya tensinya naik atau apa, udah papa tetap di sini, kita akan doa. Berangkatlah saya sampai di sana. Padahal saya di sana, saya udah di Mekah.
saya dapat keputusan, kakak saya nelpon dari sini, papa harus diamputasi. Nah itulah keputusan amputasi pada saat itu untuk nyelamatin, karena papa tuh kan diabetes. Nah harus karena lukanya itu membusuk, jadi salah satu supaya untuk menyelamatkan semuanya harus diamputasi. Disitulah saya nangis, disitulah saya nangis di Mekah. Saya nangis, saya nggak bisa ngebayangin papa itu kan dari dulu yang nganterin cucu-cucunya ke sekolah. Jadi kebetulan anak saya itu cucu pertamanya papa mama gitu kan, saya duluan nikah dibanding kakak-kakak saya. Jadi papa yang nganterin, saya ngebayangin papa nggak punya kaki, yang tadinya 2 kaki, seorang tentara yang gagah begitu, tiba-tiba saya nggak bisa ngebayangin papa juga. Tapi kakak saya juga tidak berani mengatakan itu ke papa. Jadi kakak saya juga nyuruh saya untuk mengatakan, saya kan juga nggak bisa, posisinya pada saat itu masih di Mekah. Karena terus, dokternya bilangnya ke keluarga, nggak bilang ke papa langsung. Nggak berani, down, pasti papa down pada saat itu. Karena papa juga nggak bisa ngebayangin seorang papa yang gagah gitu tiba-tiba kehilangan 1 kaki gitu kan. Terus saya bilang, gimana Dis? Ini dokter cuma tinggal nanya, iya atau enggak gitu, dokternya ngomong. Bisa nggak nunggu sampai dengan saya pulang gitu kan? Kan nggak mungkin, saya juga mesti ngomong ke papa pada saat itu bahwa harus diamputasi. Saya nggak bisa ngebayangin, saya tidak di samping papa dan ngomong lewat telepon. Saya nggak bisa. Coba gimana caranya, kasih obat yang terbaik, gimana caranya sampai dengan saya pulang. Saya 3 hari lagi udah pulang. Saya ngomong gitu ke kakak saya. Terus lo ngomong sendiri dia sama dokternya gitu. Saya ngomong, dok, gini kondisinya papa tuh nanti drop dok. Saya tahu banget ayah saya. Ya udah gimana caranya dok? Ya udah kita semampu mungkin. Itu saya di depan Ka'bah, itu saya berdoa sampai nangis. Saya ngomong gini, ya Allah, kalau misalnya memang engkau menginginkan kaki ayah saya gitu kan, saya rela, nggak apa-apa deh. Walaupun susah sekali ikhlas saya bilang, tapi saya rela. Tapi jangan ambil ayah saya minta pada saat itu. Itu saya nangis bener. Terus suami saya ngomong, ikhlas, aku ikhlas sayang, ikhlas itu kan susah. Saya ngomong kadang-kadang di mulut ikhlas, lo hati tuh susah banget ikhlas, nangis lagi nangis. Terus gimana cara saya ngomong ke anak saya? Terus saya ngomong kan, papi gini-gini. Terus why bunda why gitu. Anak saya juga nangis, mereka juga ya tiap hari dianterin sama, dia manggilnya kan papi, dia tiap hari dianterin sama papi. Terus mereka nggak bisa ngebayangin papi tidak ada kaki. Itu kan buat mereka yang waktu itu masih umur segitu, syok juga, bingung gitu. Terus aduh gimana ya saya ngomong. Terus ngomong, ya udah, ya Allah kalau memang itu keputusannya, udah saya ikhlas. Saya insya Allah saya ikhlas. Saya ngomong kayak gitu, walaupun dengan air mata segala macam, tapi saya minta jangan ambil ayah saya ngomong gitu kan. Dari Mekah saya pindahlah, kita mau ke Jeddah. Pada saat saya ninggalin Mekah, itu tiba-tiba hati saya yang tadinya berat sekali ya, tiba-tiba kayak air netes gitu loh, kayak tiba-tiba tes gitu. Oh ini kali ya namanya ikhlas dalam hati saya kan. Jadi sama Allah tuh kayak hati saya kok dikasih air, tuh tiba-tiba langsung kayak apa, kayak tenang, kayak yang tadinya saya nangis tiba-tiba bisa langsung stop, dan bisa langsung tegar. Nih sosok Monica yang tadinya rapuh nih kalau ngomong ini, itu bisa langsung tegar. Dan sampai saya di Jakarta, saya bisa langsung ke papa dan bisa langsung ngomong gitu kan. Pada saat itu saya ngomong. Tapi inilah mujizat lagi. Jadi pada saat saya sampai, saya langsung sholat di rumah sakit. Saya langsung sholat sebelum, ya Allah kasih saya kekuatan untuk bisa ketemu papa. Saya harus ngomong kan bahwa papa mau diamputasi kalau nggak salah besok. Tapi pada saat saya mau menuju ke kamar papa, saya sholat dulu, saya menuju kamar papa. Kakak saya tuh bilang ini, Dis, kakak saya manggil saya gadis, Dis, dokter mau bicara. Oh pikir saya pasti tanda tangan untuk operasi besok. Dokter bilang ini, Mbak, ini mujizat ya kata dokter. Papi tidak perlu diamputasi. Kita masih bisa usahakan, tapi memang alatnya agak sedikit mahal. Jadi kita akan pesen di Singapura, jadi kayak pen, itu bisa disambung. Jadi pen itu nanti fungsi untuk darah yang tadi udah kesumbat bisa sampai ke telapak kakinya papi. Wow. Dok, apa dok? Itu saya sampai kaget. Bagaimana dok? Untung saya belum ngomong kan ke papi. Terus bagaimana dok? Iya. Jadi memang ini mujizat, saya juga kaget. Jadi dari hasil foto terakhir kan kalau besok mau tindakan kan semuanya dicek semuanya. Benar. Dan papi kan dalam hal nggak tahu, dipikir papi lab biasa kan nggak tahu kalau besok mau dia. Itu tuh yang namanya, ya Allah berarti mungkin ini ya maksudnya buah dari ikhlas. Itu padahal saya udah ikhlasin, saya ngomong ya Allah gitu. Tapi memang akhirnya papi diamputasi, tapi berapa tahun kemudian. Tapi pada saat itu tetap, jadi papi pulang ya pakai pen, memang kakinya dipakai pen, jadi memang udah tidak bisa jalan seperti dulu lagi gitu. Tapi tidak diamputasi. Sampai berapa tahun kemudian baru memang itu udah tindakan terakhir. Itu yang buat saya, itulah keputusan yang akhirnya memang balik lagi ke saya, memang Allah tuh kadang-kadang memberikan kita pilihan yang sulit dalam hidup. Tapi mungkin itu yang terbaik. Betul. Itu yang saya rasain sampai dengan sekarang, itu saya percaya sekali itu. Dan Tuhan memang sengaja memberikan kita pilihan supaya kita sendiri yang mengambil keputusan. Betul. Dari situ dia bisa melihat gitu kan seperti apa hati kita
dan apakah kita percaya atau enggak gitu kan. Dan kalau kita percaya, ya inilah balik lagi kepada Sang Pencipta, ya Sang Pencipta lah yang nantinya juga akan memberikan jawabannya dan memudahkan segalanya. Betul itu gitu. semuanya. Dan sampai sekarang itu saya selalu percaya itu. Sampai dengan sekarang. Jadi banyak apa ya, kayak kesedihan, kegaulan dalam hati saya yang mungkin kadang-kadang memang yang menciptakan itu Tuhan untuk membuat saya jadi lebih dewasa. Tapi akhirnya kalau dipikir, oh iya bener ya, dulu saya sempat sedih. Ternyata memang kalau saya turutin itu ya nggak akan begini saya gitu. Itu selalu sampai sekarang, oh iya ya kadang-kadang seperti itu. Memang Tuhan tuh memberikan pilihan yang terkadang bikin kita sedih dulu, tapi di akhir kita akan nikmati kebahagiaan. Tapi sedihnya itu ya Tuhan jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Tapi emang bener sih, sekali lagi kalau tadi ketika saya mendengar dari ceritanya Mbak Monica, ya kadang kita harus bisa melepaskan dan mengikhlaskan ya. When we let go and let God, melepaskan dan akhirnya ya Tuhan yang bekerja. Karena kalau kita berdasarkan kemampuan dan logika kita ya pasti kan manusia selalu ada batasnya. Tapi kalau kita mengikhlaskan ya Tuhan yang bekerja itu gak ada batasnya. Tangan Tuhan. Kalau udah kuasa Tuhan kita udah gak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya rasa, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itu yang sampai sekarang saya pikir wow, emang luar biasa. Ajaib. Ya itu salah satu keajaiban sebenarnya. Ajaib tuh. Banyak keajaiban dalam hidup saya tidak pernah berpikir dari kecil itu saya akan seperti ini. Banyak sekali.